Teori penetrasi sosial mulai dikembangkan sejak tahun 1973 oleh dua orang ahli psikologi, Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Mereka mengajukan sebuah konsep penetrasi sosial yang menjelaskan bagaimana berkembangnya kedekatan hubungan. Altman adalah profesor di bidang psikologi di Universitas Utah, sedangkan Taylor adalah profesor di bidang psikologi di Universitas Lincoln, Pennsylvania. Penjelasan teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial yakni perkembangan hubungan yang bergerak mulai dari tingkatan yang paling dangkal menuju ke tingkatan yang terdalam. Teori ini juga menjelaskan bahwa dengan berkembangnya hubungan, keluasan dan kedalaman meningkat. Apabila suatu saat hubungan menjadi rusak, keluasan dan kedalaman seringkali menurun. Dan proses ini disebut dengan depenetrasi. Asumsi teori penetrasi sosial. Pertama, kemajuan hubungan dari non-intim menjadi intim. Hubungan komunikasi yang terjalin antar manusia dimulai pada tahap tidak intim menuju intim. Tetapi, tidak semua hubungan berada dalam kondisi intim maupun tidak intim, yaitu berada dalam kode fase tersebut karena manusia mungkin hanya ingin berhubungan dekat. Kedua, pengembangan relasional umumnya sistematis dan dapat diprediksi. Beberapa ahli mungkin kesulitan untuk setuju dengan hal tersebut dikarenakan proses komunikasi akan terus berubah dan dinamis. Meskipun kita tidak tahu secara pasti mengenai arah ke depannya, proses penetrasi sosial cukup teratur dan dapat diduga tentu saja dengan bantuan waktu, kepribadian, dan sebagainya. Ketiga, pengembangan relasional meliputi depenetrasi dan pembubaran. Jika hubungan mengalami depenetrasi, hubungan dapat menjadi berantakan atau menarik diri atau depenetrate, dan kemunduran ini dapat menyebabkan terjadinya disolusi hubungan. Keempat, pengungkapan diri adalah inti dari pengembangan hubungan. Pergerakan dari hubungan tidak intim ke hubungan yang intim disebabkan keterbukaan diri. Proses ini bertujuan untuk orang saling mengenal dalam hubungan dan membantu membentuk hubungan masa kini dan masa depan antara dua orang. Teori pertukaran sosial, pertukaran positif dan negatif. Teori ini memiliki asumsi bahwa orang akan secara sukarela memasuki dan tinggal dalam suatu interaksi sosial dengan mempertimbangkan konsekuensi yang terjadi, yaitu untung rugi. Pada dasarnya, dalam membangun sebuah interaksi sosial yang memungkinkan individu untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Teori ini merupakan sebuah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa ada unsur disiplin hubungan sosial, pengorbanan, dan mendapatkan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya adalah analogi bawang. Altman dan Taylor mengibaratkan manusia seperti bawang merah. Maksudnya adalah, pada hakikatnya, manusia memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian. Bagaimana orang melalui interaksi saling mengelepasi lapisan-lapisan informasi mengenai diri masing-masing. Jika kita mengupas kulit terluar bawang, maka kita akan menemukan lapisan kulit yang lainnya. Begitu pula kepribadian manusia. Tahapan proses penetrasi sosial. Tahap orientasi. Mengungkapkan sedikit demi sedikit. Tahap ini terjadi pada tingkat publik dan sedikit mengenai diri kita yang terbuka untuk orang lain. Komunikasi ini bersifat tidak pribadi, dan jika pada tahap ini mereka cukup mendapatkan imbalan dari interaksi awal, mereka akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap pertukaran penjajakan afektif. Munculnya diri. Merupakan perluasan area publik dari diri dan terjadi ketika aspek kepribadian individu mulai muncul. Berhati-hatilah dalam menyampaikan informasi pribadi, karena pada tahap ini orang melakukan ekspansi terhadap wilayah publik diri mereka dan menyebabkan apa yang pribadi menjadi publik. Tahap pertukaran afektif, komitmen dan kenyamanan. Tahap ini merupakan interaksi yang santai karena komunikasi berjalan spontan dan individu membuat keputusan yang cepat, seringkali dengan sedikit perhatian untuk keseluruhan hubungan. Tahap ini ditandai munculnya hubungan persahabatan. Tahap pertukaran stabil, kejujuran dan keintiman liar. Tahap ini berhubungan dengan pengungkapan pemikiran, perasaan dan perilaku yang terbuka, yang mengakibatkan munculnya spontanitas dan keunikan hubungan yang tinggi. Individu menunjukkan perilaku yang intim dari sering kali berulang dan perilaku yang berulang tersebut dapat diantisipasi oleh pihak lain secara cukup akurat. Kritik terhadap teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial tidak lepas dari berbagai kritik. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.
1. Teori penetrasi sosial dipandang sangat sederhana, menyampaikan pengungkapan diri atau self-disclosure dengan kedekatan hubungan atau relational closeness. 2. Teori penetrasi sosial tidak didukung dengan data-data yang utuh. 3. Ruang lingkup teori penetrasi sosial sangat terbatas. 4. Teori penetrasi sosial tidak mempertimbangkan aspek gender. 5. Dalam hubungan yang sangat dekat, maka egosentris akan berkurang. Contoh kasus teori penetrasi sosial. Setiap tahun perguruan tinggi menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru. Calon mahasiswa berasal dari berbagai wilayah seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan lainnya. Keragaman asal mahasiswa baru dapat dirasakan dan dilalui saat proses penerimaan mahasiswa baru. Proses adaptasi mahasiswa baru ini dapat dilakukan melalui proses pola irisan bawang dan tahap penetrasi sosial. Pertama, mahasiswa bertemu dalam sebuah acara dalam bentuk pengenalan kampus. Pertemuan pertama mereka saling mengenalkan nama dan asal. Dalam model irisan bawang, tahap ini dikenal sebagai tahapan irisan paling luar, sedangkan pada tahap penetrasi sosial disebut tahap orientasi. Kedua, setelah baru saling mengenal nama dan asal, ketika bertemu lagi sudah mengajak janjian di kantin atau kafe. Ketika ngopi bareng mulai berbicara tentang kesukaan, kegemaran masing-masing peserta komunikasi. Mereka semakin dekat dalam menjalin persahabatan. Tahap ini dalam model irisan bawang adalah tahapan membuka lapisan kedua. Sedangkan pada tahap penetrasi sosial masuk tahapan eksplorasi afektif. Ketiga, tahap orientasi mahasiswa baru telah selesai. Mahasiswa mulai sibuk menjalani kuliah. Di kantin atau di kafe kampus mereka berdiskusi tentang ideologi, pemikiran, dan aspirasi-aspirasi yang diinginkan. Mereka saling memahami dan mengeksplorasi antar sesama. Dalam tahapan penetrasi sosial termasuk dalam tahapan yang bersifat afektif. Dalam diskusi mereka bisa mengalami pembicaraan yang bersifat pribadi. Keempat, mahasiswa semakin dekat dalam pergaulan. Tidak hanya di dalam kampus, tetapi pergaulan di luar kampus juga semakin dekat. Keyakinan dan agama yang dianut sudah saling mengetahui dan memahami. Lapisan bawang yang teriris semakin dalam, lapisan keempat dan 5. Dalam tahapan penetrasi sosial, suasana yang demikian adalah tahapan yang stabil, yaitu di mana hubungan ini sudah sampai tingkat di mana menceritakan hal pribadi yang diketahui secara bersama. Kelima, bertambahnya tahun perkuliahan menambah kedekatan mereka. Mereka saling mengetahui jati diri antar sesama sahabat. Bahkan mereka ada yang memiliki hubungan khusus, menjadi belahan jiwa antar sesama. Setelah melewati proses yang lama dalam persahabatan, lapisan ini dalam model irisan bawang adalah lapisan yang paling dalam. Hubungan yang dekat juga berpeluang untuk terjadinya konflik. Dalam tahap penetrasi sosial dinamakan tahap depenetration, yaitu hubungan yang mulai terjadi kerusakan, mulai ada konflik, dan bahkan mengarah kepada pemutusan hubungan.